karakteristik geografis dan interaksi dengan bangsa asing. Hai semuanya, perkenalkan saya Gracia mahasiswa Sialoho dari kelas 88. Bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sudah dikenal sebagai pelaut ulung. Hal ini dibuktikan dengan adanya relief kapal berjarik di Candi Borobudur yang menunjukkan kemampuan masyarakat Nusantara dalam membuat dan mengoperasikan kapal untuk berlayar jauh. Kapal bercadik ini menjadi simbol kemajuan pelayaran dan perdagangan bangsa Indonesia pada masa lampau. Interaksi dengan bangsa asing yang telah terjadi sejak lama karena posisi geografis Indonesia sangat strategis, yaitu di antara jalur pelayaran dan perdagangan internasional yang menghubungkan Asia Selatan, Tiongkok, dan Timur Tengah. Kondisi ini menjadikan wilayah Nusantara sebagai tempat persinggahan penting bagi para pedagang asing, sekaligus pusat pertukaran barang, budaya, dan pengetahuan. Bagaimana perdagangan Nusantara pada awal Masehi? Sekitar awal Masehi, perdagangan di Nusantara berkembang pesat. Banyak bangsa asing seperti India, Tiongkok, Arab, dan Romawi datang untuk berdagang. Barang utama yang diperdagangkan adalah rempah-rempah, yang saat itu menjadi komoditas berharga di dunia internasional. Jalur perdagangan ini kemudian dikenal sebagai jalur rempah atau spice route. Ada beberapa faktor yang mendorong berkembangnya perdagangan. Yang pertama, letak strategis Indonesia yang menjadi penghubung antara dua peradaban besar, yaitu India dan Tiongkok. Yang kedua, kondisi alam mendukung dengan banyaknya pelabuhan alami. Ketiga, kemajuan pelayaran dan keamanan laut yang membuat perdagangan menjadi lebih lancar dan aman. Kegiatan perdagangan ini bukan hanya tentang pertukaran barang, tetapi juga pertukaran budaya, agama, dan pengetahuan yang memperkaya kehidupan masyarakat Nusantara. Bagaimana perkembangan kehidupan pada masa kerajaan Hindu-Buddha? Perkembangan sejarah perdagangan dunia dimulai dengan adanya jalur sutra atau The Silk Road, yaitu jalur perdagangan internasional kuno yang menghubungkan wilayah barat dan timur. Pada awal Masehi, jalur ini berkembang menjadi jalur rempah, karena komoditas utama yang diperdagangkan adalah rempah-rempah dari Asia Tenggara, termasuk dari wilayah Nusantara. Para pedagang memindahkan jalur perdagangan dari darat ke laut karena beberapa alasan penting. Pertama, jalur laut lebih cepat dan efisien dibanding jalur darat yang membutuhkan waktu lama dan melewati kontur medan sulit seperti lembah, pegunungan, dan hutan. Kedua, biaya perjalanan melalui laut lebih murah serta memungkinkan membawa barang dalam jumlah besar. Ketiga, perkembangan teknologi pelayaran dan arah angin muson memudahkan kapal untuk menyeberangi lautan dan berdagang lintas negara. Perubahan jalur perdagangan dari darat ke laut atau jalur rempah inilah yang mendorong terjadinya kontak budaya dan penyebaran agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Melalui aktivitas perdagangan antar bangsa, para pedagang dan penyebar agama membawa pengaruh budaya, ajaran, serta sistem sosial ke wilayah kepulauan Indonesia. Bagaimana pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia menyebabkan terjadinya akulturasi kebudayaan, yaitu proses percampuran antara kebudayaan luar dengan kebudayaan lokal tanpa menghilangkan ciri khas asli Nusantara. Akulturasi ini melahirkan berbagai bentuk kebudayaan baru yang memperkaya kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa contoh hasil akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Nusantara antara lain: pertama, seni rupa atau lukis. Kebudayaan Hindu-Buddha memengaruhi perkembangan seni rupa di Indonesia, terutama dalam seni ukir dan seni pahat. Hal ini dapat terlihat dari relief yang terdapat pada dinding candi, seperti di Candi Borobudur yang menggambarkan kisah kehidupan dan ajaran keagamaan. Yang kedua ada seni bangunan atau candi. Bangunan candi di India umumnya berbentuk stupa, sedangkan di Indonesia bentuknya mengalami penyesuaian dengan budaya lokal. Candi-candi di Indonesia memiliki struktur berundak seperti peninggalan masa megalitikum, misalnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan, yang memadukan gaya arsitektur India dan tradisi lokal Nusantara. Yang ketiga ada kesusastraan.
Pengaruh Hindu-Buddha juga berkembang dalam bidang kesusastraan. Banyak karya sastra lahir dengan mengambil kisah dari epos India seperti Ramayana dan Mahabharata. Selain itu, bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa digunakan dalam penulisan karya sastra kuno, yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan bahasa dan tulisan di Nusantara. Yang keempat ada bahasa dan tulisan. Pengaruh kebudayaan India terlihat jelas dalam sistem bahasa dan tulisan di Indonesia. Bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa dari India diperkenalkan lalu berkembang menjadi berbagai aksara lokal seperti Kawi, Bali, Bugis, dan Makassar. Aksara-aksara tersebut digunakan untuk menulis prasasti dan naskah keagamaan. Yang kelima ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kerajaan Indonesia juga dipengaruhi oleh konsep politik India. Raja dianggap sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki kekuasaan mutlak dan dihormati seperti layaknya dewa. Struktur pemerintahan bersifat monarki dengan pembagian peran yang jelas antara raja, pejabat, dan rakyatnya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.